Halo guys, balik lagi sama gua Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.6 beta 1 yang akhirnya dirilis sama Apple nih. Kira-kira ada fitur baru apa aja sih di iOS 17.6 beta 1 ini? Untuk mengetahui semua itu, kalian wajib nonton video ini sampai selesai. So, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya tepat di Selasa dini hari kemarin, Apple merilis iOS 17.6 beta 1. Nah, tetapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iOS 17.6 beta 1, iPadOS 17.6 beta 1, watchOS 10.6 beta 1, tvOS 17.6 beta 1, HomePodOS 17.6 beta 1, macOS 14.6 beta 1, dan visionOS 1.3 beta 1. Oke? Itu adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version. Ya, gue disclaimer dulu, ini adalah beta version ya, iOS 17.6 beta 1 alias tahap uji coba. Seperti biasa, kalau beta 1 sudah dirilis, kemungkinan dalam 1 bulan yang akan datang akan dirilis juga resminya. Karena setelah beta 1 akan ada beta 2, beta 3, beta 4, bahkan adanya RC version terlebih dahulu. Gitu. Oke? Pertama-tama gue mau tunjukin di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro gue yang sudah gue masukin ke iOS 17.6 beta 1. Lalu kita cek aja dulu ke build number-nya di bagian setting, lalu ke general, lalu ke about, lalu kalian pilih iOS version di sini. Nah, ini adalah build number yang dihadirkan oleh iOS 17.6 beta 1. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 3.50.03 ya. Ini adalah modem firmware yang dihadirkan atau ditaruh di iOS 17.6 beta 1 ini, gitu. Lalu untuk size update-nya kira-kira berapa, Bang? Size update-nya di sini besar ya, karena gue sebelumnya belum masuk beta version, jadi ini wajar. Size beta itu nggak selalu besar, tapi kalau di awal kalian baru masuk, ya pastinya besar seperti ini. Nanti pada saat beta 1 ke beta 2, itu size-nya kecil. Dan seterusnya akan jadi besar lagi size-nya ketika kalian sudah memasuki RC version-nya. Seperti itu. Dan ini adalah size update di iOS 17.6 beta 1 di mana 6,28 GB dan ini satu full firmware gitu. Jadi ya wajar aja kalau size-nya besar. Oke? Untuk pertama, yaitu sebenarnya ini bukan fitur ya. Sama aja sih, informasi kayaknya akan ada di iOS 17.6 yaitu terkait login appleid.apple.com. Biasanya kalau lu mau login via browser, lu akan ngetiknya di sini appleid.apple.com. Nah, ini domainnya nih seperti ini. Oke, kayak gini appleid.apple.com. Tapi kemungkinan dia 17.6 nantinya akan berubah link jadinya account.apple.com. Ya, linknya jadi seperti ini. Account.apple.com akan diganti sama Apple yang biasanya appleid.apple.com sekarang akan dirubah gitu. Tapi saat ini masih belum berubah, masih appleid.apple.com. Mungkin pada saat perilisan resmi iOS 17.6-nya ya yang bakalan berubah. Mungkin itu juga ya. Lanjut ke fitur Find My App. Nah, Find My App ini sebenarnya ada hubungannya sama fitur Apple Pencil Pro. Karena Apple Pencil Pro yang terbaru ini itu sudah mendukung fitur Find My App. Tapi sayangnya fitur Lost Mode-nya belum bisa digunakan. Nah, kemungkinan fitur Lost Mode itu akan hadir di iOS 17.6. Meskipun ini udah iOS 17.6 dan masih beta 1, tapi sampai saat ini belum ada fitur tersebut ya. Ya, meskipun Apple Pencil Pro-nya belum gua add juga di Find My App, tapi sampai sejauh ini belum hadir fitur Lost Mode-nya gitu. Dan diharapkan pada saat versi resminya dirilis nanti akan ada seperti AirPods Pro gua kayak gini nih. Jadi dia akan ada fitur Lost Mode seperti ini. Dimana itu untuk Apple Pencil Pro-nya. Seperti itu ya. Dan masih pada aplikasi Find My App, fitur Ready for Repair ini sekarang sudah jalan lebih baik ya. Jadi ketika kalian ingin mendelete sebuah device kalian, dimana device kalian lagi di service gitu ya, ya kalian bisa banget nih aktifin, pilih untuk yang remove device, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Dimana ya itu memastikan lu pengen repair iPhone atau enggak gitu ya. Kalau repair iPhone, nanti statusnya tidak seperti ini lagi. Statusnya kayak di gambar ini. Seperti itu. Itu menandakan iPhone kalian lagi dalam perbaikan. Untuk mengingatkan kalian juga bahwasannya iPhone kalian sedang dalam perbaikan, makanya ada status repair mode seperti itu. Oke, lanjut ke aplikasi News. Meskipun aplikasi News ini tidak mendukung regional Indonesia ya, tapi intinya ada fitur terbaru yang tentunya dimana terkait sport. Nah, tapi sayangnya sportnya tidak bisa. Ya, tetap gue akan informasiin ke teman-teman semua, di mana fitur tersebut intinya ada dalam aplikasi News dan schedule sport akan mendukung live activity gitu ya. Tapi sayangnya gue belum bisa mencoba nih, dan kalau mau mencoba juga harus berlangganan pula. Tapi kita tidak mendukung regionalnya gitu ya. Tapi intinya sekedar kalian mengetahui aja ya yang terbaru apa seperti itu. Oke, lanjut adanya juga peningkatan terkait fitur filter unknown sender pada aplikasi Message. Jadi kalau kalian pergi ke setting, lalu kalian search di sini Message,
usage. Nah, di sini ada peningkatan nih cuy terkait fitur filter unknown sender ini nih ya. Dan ini memang sangat ngebantu banget ya untuk menjaga di mana nomor-nomor yang kalian nggak save ketika kirim message ke kalian itu ke filter dengan adanya fitur ini gitu. Selanjutnya ini sekedar informasi aja. Sebenarnya ini bisa dikatakan meskipun kita belum kebagian mencoba ya, tapi ini bad news juga sih. Terlampir di sini kalian bisa lihat ya, Apple Pay Later itu resmi di shutdown sama Apple karena ada kendala terkait kerjasama sama pihak ketiganya gitu ya. Ya mungkin teman-teman ada yang lagi studi di luar negeri, khususnya di Amerika gitu ya, dimana bisa menggunakan fitur Apple Pay Later, tapi ya fitur tersebut sama Apple akhirnya di shutdown setelah 1 tahun digunakan ya gitu. Oke, sekarang kita bahas ke perbaikan bugnya. Sejauh ini sih di 17.6 sampai hari ini, detik ini gue belum mengalami bug yang menurut gue menjadi kendala ya. Bahkan overall semuanya masih aman-aman aja gitu ya di iPhone 13 Pro gue. Ya gue berharap pada saat nanti versi resminya dirilis juga pun nggak ada bug ya. Harusnya ya, semoga ya. Meskipun udah nggak sabar juga sih untuk menggunakan S18. Tapi ya, karena kita masih menggunakan S17 dan saat ini 17.6 di mana masih beta 1, jadi ya sudah. Sejauh ini perbaikan bug masih normal seperti biasa di S17.5.1. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk performance juga nih. Sama. Performance gue ngerasa masih sama aja, nggak ada bedanya ya. Baik-baik aja untuk sosial media, main game juga. Sejauh ini masih normal-normal aja, belum ada kendala sih. Tapi rasanya ngomongin performance, nggak afdol kalau kita nggak Geekbench kalian untuk benchmark ya. Di sini akan gue benchmark, lo bisa lihat sendiri. iPhone 13 Pro S17.6, chipsetnya Apple A15 Bionic di 3,23 GHz dan memorinya di 5,50 GB. Oke, langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Ya, sedang proses benchmark, kita tunggu dulu aja. Oke? Ya, ini dia untuk single score dan multicore-nya setelah di benchmark. Single score-nya di 2394 dan multicore-nya di 5864 ya. Tapi menurut gue ini hanya sekedar angka aja sih. Yang penting performance saat kita menggunakan iPhone kita di S17.6 semoga baik-baik aja. Dan overall sih memang sejauh ini untuk performance aman-aman aja, belum ada kendala dan gue merasa ini sama aja kok kayak iOS 17.5.1. Cuman bedanya nggak terlalu cepat panas di iOS 17.6 beta 1 ini. Tapi lagi-lagi gue ingetin, gue nggak bisa banyak bicara untuk performance karena ini masih beta 1, beta version, uji coba. Jadi semua jawabannya akan ada di versi resmi nanti. Seperti itu. Oke? Begitu pula juga untuk baterai ya. Overall juga baterai di sini belum ada kendala apa-apa dan normal-normal aja di sini. Baterai gue masih 30%. Sejauh ini untuk baterai kalau kita cek activity gue, setting lalu ke baterai. Di sini kalian bisa lihat untuk aktivitas baterainya ya screen on time di 5 jam dan sosial media lebih sering. Tapi overall ini normal-normal aja sih. Dan ya, baterai health gue akhirnya turun di bawah 80%. Makanya ada notif seperti ini dianjurkan untuk ganti baterai. Dan di sini untuk baterai health gue di 79%. Tapi ya udah nggak apa-apa karena baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Dan sejauh ini 79% ini tidak mengganggu gue secara penggunaan daily gue. Bahkan di beta version sekalipun. Mungkin nanti September sekalian iPhone 16 model series dirilis akan sekalian gue ganti baterainya di Apple Store langsung. Seperti itu ya. Tapi untuk baterai sejauh ini memang belum ada keluhan dan lu bisa lihat sendiri aktivitasnya cukup padat juga di iPhone 13 Pro menggunakan S17.6 beta 1 ini. Seperti itu. Oke, terakhir yaitu release notes ya. Release notes itu adalah documentation yang ditaruh di beta version ini dan sejauh ini ya overview doang sama resolve issue audio, kamera dan capture tuh. Nggak ada hal lain ya. Sejauh ini cuma itu doang untuk release notes-nya atau documentation untuk S17.6 beta 1 ini. Ya, mungkin Apple sudah fokus ke iOS 18 juga kali ya, yang dimana mungkin versi resminya akan dirilis September nanti gitu kan. Ya, kita lihat aja September 3 bulan lagi itu cepat juga waktunya menurut gua. Jadi untuk iOS 17.6 beta 1 ini itu aja, nggak ada fitur baru. Lebih ke perbaikan sih menurut gua kayaknya. Ya, semoga lebih baik lah pada saat versi resminya dirilis. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin dari gua. Jadi segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.